Shalom, selamat malam buat teman-teman dan rekan-rekan sekalian yang pada saat ini kita ngopi di rumah saja. Seperti biasa, saya menyapa kita semua untuk ngopi di rumah saja. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan coba membahas mengenai Menara Babel, yang dimana rencana manusia versus rencananya Allah gitu ya. Dan seperti kita tahu bahwa di dalam kebenaran firman Tuhan terambil dalam Kejadian 11 gitu ya, kita tahu bahwa Menara Babel akhirnya gagal dibangun gitu ya. Dan sebelum kita mulai, saya akan seruput dulu kopinya. Panas ya, mantap ya. Oke, saya akan membahas mengenai Menara Babel, ya, di mana nanti saya akan versuskan antara kehendak manusia dengan kehendak Allah gitu ya. Dan sebelum kita mulai, saya akan berdoa terlebih dahulu buat setiap kita. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena kesempatan malam hari ini kembali kami boleh menikmati firman Tuhan. Kami mohon kuasa daripada Allah turut bekerja. Engkau boleh pakai Tuhan untuk media seperti ini, untuk kami boleh sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan pimpin waktu ke depan untuk juga audio dan juga untuk siaran. Tuhan berkati agar berjalan dengan baik. Kami berdoa juga menyerahkan untuk domba-domba yang ada di luar sana, kiranya Roh Kudus yang menggerakkan hati setiap kami. Engkau jamah ya Bapa, jangan biarkan kami ketika mendengar lalu kami tidak mengerti. Tapi biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memberikan pencurahan atas pengertian kami Tuhan, yang selama ini tidak mengerti menjadi mengerti. Terima kasih Bapa, kami serahkan, hamba-Mu serahkan Tuhan waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan, ke dalam kuasa daripada Allah sendiri. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara dan berkata-kata atas setiap hati dan pikiran kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan jawab syukur. Amin. Oke, saya akan coba bacakan di dalam Kejadian 11, ya, Kejadian 11 1 sampai ayatnya yang ke-9 ya. Saya akan bacakan ya. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur, menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan anak-anak manusia itu. Dan Dia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing." Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Nah, di sini kita akan coba melihat bagaimana manusia dengan rencananya, ya, dengan rencananya manusia ini ingin membangun kembali, bukan membangun kembali. Maksudnya mereka ingin mendapat satu tempat untuk mereka berlindung, untuk mereka tidak berserak, ya. Nah, seperti kita tahu bahwa pada waktu Menara Babel ini orang-orang yang sudah pada waktu itu diselamatkan, ini keturunan Nuh ya. Jadi Nuh beranak cucu dan lain sebagainya, akhirnya ramailah orang-orang kembali gitu ya, yang setelah kejadian Tuhan menghukum manusia dengan menurunkan air bah, lalu ketika itu baterah Nuh dan keluarganya, lalu akhirnya mereka memiliki keturunan yang akhirnya makin hari makin bertambah-tambah banyak. Nah, akhirnya orang-orang yang bertambah banyak ini mereka ingin membangun menara ya, ingin membangun menara. Nah, ini
sebenarnya mereka nih, mereka tentu tahu ya dari keturunan Nuh bercerita ya kan kepada anaknya, lalu juga terus kepada bangsanya, kepada keturunannya. Terus disampaikan mengenai bagaimana ketika Tuhan menghukum manusia ya. Bagaimana ketika bahtera itu dan juga air bah gitu kan diceritakan, karena bicara keselamatan daripada Allah dan hukuman daripada Allah bagi setiap orang yang tidak percaya, bagi setiap orang yang tidak taat, bagi setiap orang yang hidupnya gitu kan penuh dengan keinginan mereka masing-masing. Ini disampaikan tentu oleh Nuh kepada keluarganya dan keluarganya terus sampai keturunannya. Nah, pada waktu keturunan-keturunannya bertambah banyak, mereka ini mencoba untuk memberikan berupaya ya, menggagas gitu kan. Kalau mereka suatu kali nanti Tuhan hukum ya, suatu kali mungkin air bah itu datang kembali, maka mereka memiliki tempat yang aman ya. Mereka punya satu wilayah yang terjaga ya. Jadi mereka juga ingin melindungi dirinya dengan membangun menara, tanda bagaimana manusia mencoba untuk melindungi dirinya dari mungkin nanti air bah yang Tuhan turunkan kembali dan lain sebagainya. Padahal Tuhan sudah berjanji tidak akan pernah menurunkan air bah lagi gitu ya. Tidak akan pernah menghukum dengan cara seperti ini. Ya, Tuhan sudah berjanji, ini perjanjian yang diikat oleh Tuhan kepada Nuh, ya. Maka ada busur Allah. Nah, bicara busur Allah, komik kedua saya rencana mau saya terbitkan gitu ya untuk komik volume kedua, ini volume pertama gitu ya yang di belakang saya, dan nanti saya lagi membuat komik mengenai busur Allah gitu ya. Kisah mengenai Nuh, bahteranya ya. Nah, saya kembali lagi kepada peristiwa ini. Orang-orang itu akhirnya keturunan daripada Nuh ini yang akhirnya tidak memiliki iman yang benar ya, tidak memiliki pengertian yang benar, tidak memiliki satu iman yang teguh bahwa Tuhan tidak pernah akan menghukum dengan cara ini lagi. Tetapi mereka mungkin ada satu pemikiran dalam diri mereka, keraguan daripada diri mereka, kalau Tuhan menghukum dengan air bah, paling tidak kita sudah memiliki satu tempat yang aman. Ya, maka mereka mau mendirikan menara, mereka mau tinggi selangit ya, air bah pun tidak akan bisa membinasakan kita. Nah, kira-kira pemikiran yang hadir demikian gitu ya. Nah, ini di beberapa penafsir di buku artikel ada tafsiran juga. Jadi akhirnya saya berpikir gitu ya bahwa sebenarnya manusia ini ingin mendirikan kebenaran mereka sendiri ya pada dasarnya ya. Mereka ingin mendirikan kebenaran mereka sendiri. Mereka ingin membangun menara ini berdasarkan dengan pengertian mereka yang sebenarnya salah gitu ya. Yang sebenarnya salah ya. Kita akan lihat bagaimana nanti visinya Tuhan ya, visinya Tuhan ya. Tetap ya, rencana Tuhan tidak pernah bisa digagalkan oleh rencana manusia. Kita akan melihat dulu visinya Tuhan ya. Kita akan coba flashback ya. Pada waktu Tuhan menciptakan manusia, disuruh bertambah banyak, penuhilah bumi, ya kan, beranak cucu dan lain sebagainya. Kalau bicara penuh, maka kita tahu bahwa tidak bisa di satu titik. Kalau penuh berarti harus menyebar. Ya. Menyebar. Kalau itu tidak menyebar, hanya satu titik saja, ini namanya nggak bisa penuh, ya. Ngumpul, nah itu nggak bakalan bisa penuh, ya. Penuh gimana? Penuh itu menyebar, gitu ya. Menyebar, jadi harus ke seluruh, gitu ya. Menyeluruh itu harus tersebar, ya. Tersebar kemana-mana. Nah, ini makanya bisa penuh, gitu ya. Nah, kalau misalnya ketika manusia ini, keturunan Nuh ini, akhirnya justru menantang Tuhan. Tuhan punya satu visi ya, penuhilah bumi ya, penuhilah bumi. Artinya engkau berserak, engkau harus menyebar ya, menyebar, penuhilah bumi. Tetapi di sini yang tadi sudah kita baca, saya akan kutip kembali ya, kutip kembali ayat keempat. Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota. Nah, ini kota ya untuk bertahan ya, kota untuk bertahan nih. Dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit ya. Ini tanda
menantang Allah ya, tanda menantang Allah. Jadi sampai ke langit. Karena pada waktu itu air bah itu tinggi begitu rupa, gunung yang paling tinggi pun akhirnya tidak kelihatan ya. Semua tidak ada yang hidup, tidak ada kelihatan daratan. Maka mereka mendirikan menara yang tinggi sampai langit gitu ya. Tidak akan binasa kita akan bisa selamat. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan keselamatan gitu ya. Manusia mencoba menyelamatkan dia itu nggak bisa gitu ya. Itu nggak bisa ya. Ini mencoba lagi bahwa mereka gitu ya, manusia dengan pengertian yang salah, dengan kebenaran yang didirikan dengan karena pengertian yang nggak benar gitu ya, maka dia pikir demikian gitu ya, padahal tidak demikian. Nah, saya melihat juga kejadian ini Tuhan mengacaukan, akhirnya menara Babel tidak jadi, tidak bisa diselesaikan atau gagal dibangun gitu ya. Ini satu berkat daripada Tuhan gitu loh, berkat daripada Tuhan, karena akhirnya manusia ini bisa memperoleh gitu ya, memperoleh kembali kepada tracknya Tuhan gitu loh ya, kembali tracknya Tuhan, tidak dibiarkan binasa gitu ya, tidak dibiarkan menurut keinginannya sendiri, menurut rencananya sendiri. Tapi ketika Tuhan mengacau balaukan itu, maka manusia dengan rencananya itu waktu dikacau balaukan supaya manusia kembali kepada rencana Allah. Nah, ini kebaikan Tuhan. Ya, ini kebaikan Tuhan. Jadi pada waktu ketika rencana manusia gagal gitu ya, sesungguhnya ada kebaikan Tuhan. Ada berkat daripada Tuhan supaya manusia yang gagal itu, yang gak benar gitu kan, supaya dia kembali kepada tujuannya Tuhan. Nah, ini kan berkat Tuhan gitu ya, kembali kepada tracknya Tuhan, kembali kepada jalannya Tuhan, kembali kepada kehendaknya Tuhan. Ini adalah berkat Tuhan ya. Segala sesuatu kalau kembali kepada kehendaknya Tuhan, kalau kembali kepada rencananya Tuhan, itu artinya berkat Tuhan. Ya, kalau tidak bermuara kepada rencana Tuhan, maka kita sedang dibiarkan oleh Tuhan masuk di dalam kekerasan hati, sama seperti Firaun. Ketika Tuhan mengeraskan hati Firaun, membiarkan Firaun, akhirnya binasa. Nah, ini untung gitu ya. Di Menara Babel saya melihat ada kebaikan Tuhan dicurahkan gitu ya. Nah, saya nggak bahas terlalu dalam mengenai hal ini lagi. Saya akan lanjut lagi. Ketika kita melihat bahwa waktu dia tinggi puncak, dia ingin seperti Allah, ini mirip sama seperti Hawa jatuh dalam dosa. Ingin seperti Allah, seperti Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Mau menjadi seperti Tuhan, paling tidak satu level sama Tuhan gitu ya. Tinggi ke langit, ya paling nggak Tuhan di mana kita ada di sana gitu ya. Nggak bisa demikian ya. Kita makanya agak lucu juga ya, kita ingin mencapai Tuhan di mana, kita mau di mana gitu ya. Jadi orang yang memiliki spiritual rohani juga kayaknya ya naik turun surga gitu ya, seperti gampang sekali gitu ya. Ini Menara Babel gagal gitu ya. Manusia ingin ya, pengen menyamai Tuhan gitu ya. Paling tidak dia di mana kita ada gitu ya. Kita juga di sana gitu ya. Paling enggak ya beda berapa gitu ya. Beda berapa lantai gitu ya. Ini satu kebodohan tentunya ya. Nah, kita akan coba melihat lagi bahwa di sana dikatakan, dan marilah kita cari nama. Nah, ini mengenai akunya besar ya. Mengenai kami bisa. Nah, ini menekankan kepada orientasi kekuatan manusia, berorientasi pada manusia itu sendiri, jasa daripada manusia itu. Mereka ingin diakui bahwa mereka bisa gitu kan, mereka melakukan ini dengan kemampuan mereka, inilah kami gitu ya. Nah, ini kecongkakan tentu ya, Tuhan gak suka ya, ini kesombongan, keangkuhan daripada manusia-manusia berdosa. Mereka pikir gitu ya, mereka ini hebat gitu ya, mereka ini bisa ternyata ya, mereka ini sesuatu gitu kan, there are something gitu loh, sesuatu gitu kan. Jadi sama seperti Tuhan, Tuhan sesuatu, saya juga sesuatu loh Tuhan. Ya, ini sungguh kecongkakan daripada manusia ya, yang mencoba untuk mencari nama, kembali kepada orientasi diri. Apa-apa saya, apa-apa kami, ini lo kita lo gitu kan. Nah, ada yang menafsirkan bahwa ada satu
batu bata yang mereka bikin, lalu mereka menulis nama mereka gitu ya, supaya mereka paling tidak memiliki jasa gitu ya, mengingat jasa daripada manusia gitu ya. Nah, ini juga bertentangan kalau kita bicara mengenai keselamatan ya. Tidak ada satupun jasa daripada manusia gitu ya. Kalau kita kaitkan dengan keselamatan ya, maka sesungguhnya manusia yang ketika mencari nama, ketika membangun kota, menara Babel gitu kan, untuk melindungi mereka gitu kan, untuk menyelamatkan diri mereka sendiri gitu ya, dengan cara mereka ada ini tentu menyimpang ajaran ini daripada kebenaran firman Tuhan yang konten sebelumnya saya sudah sampaikan, dan di komik saya di belakang saya ini juga saya sudah sampaikan gitu ya, melalui komik. Nah, kita akan melihat lagi bahwa dikatakan gini, supaya kita jangan terserak. Nah, ini artinya menentang rencana Tuhan. Ya. Rencana manusia ini bisa menentang rencana Allah. Ya. Allah bilang penuhi bumi, engkau malah supaya jangan terserak. Ini kan kayak nantang gitu loh. Disuruh nyebar, engkau justru nggak mau nyebar. Disuruh terserak, supaya jangan terserak. Ini nantang sekali gitu ya. Telak-telak gitu ya, langsung head to head nantang gitu loh. Nah, ini sesuatu yang tidak baik gitu ya. Bayangkan manusia begitu berani langsung head to head nantang Tuhan. Suruh ke sana, jangan ke sana. Jadi benar-benar ini kontra sekali, langsung berani nantang begitu ya. Berani nantang demikian gitu loh. Nah, saya lihat bahwa ini keberanian manusia berdosa, ini sungguh angkuh gitu ya, menantang Tuhan. Jadi rencana manusia ya tentunya tidak bisa menggagalkan rencana Allah. Rencana manusia tidak bisa membatalkan rencana Allah. Jadi rencana Allah lebih besar daripada rencana manusia. Ya. Rencana manusia tidak akan pernah bisa membatalkan atau menggagalkan rencana Allah yang besar. Nggak mungkin bisa. Ya, nggak mungkin bisa. Kita tahu bahwa Menara Babel akhirnya gagal untuk didirikan oleh manusia. Ya, ini menunjukkan bahwa rencana manusia itu nggak ada apa-apanya. Ya, dibanding dengan rencana Allah. Rencana manusia tuh nggak pernah bisa mereduksi gitu kan, atau menggagalkan menjadi sesuatu yang akhirnya Tuhan nggak jadi nih begini manuver gitu kan, nggak bisa begitu. Tetap rencana Tuhan yang terjadi. Maka ketika kita melihat bahwa dalam hidup sebenarnya kita harus refleksi, apakah rencana kita ini menentang rencananya Allah? Ya. Apakah rencana kita menentang rencananya Allah? Kalau rencana kita ternyata menentang rencana Allah, tentu gitu ya, Tuhan akan hancurkan. Ya, Tuhan akan waktu kita punya rencana ternyata bertentangan dengan rencana Allah, kita nggak bakalan bisa nabrak dan menghancurkan rencana Allah yang besar. Nggak mungkin. Yang ada kita yang hancur rencana kita ya. Sama seperti batu gitu ya, ketika ada satu batu kecil gitu ya, atau batu bata dengan batu karang misalnya, lalu dibenturkan batu bata itu hancur. Karena batu bata itu dari tanah liat ya. Bata-bata itu dari tanah liat, dari sesuatu unsur yang sebenarnya rapuh gitu ya. Nah, mereka membangun ini ya, membangun Menara Babel itu dengan tanah liat. Dengan tanah gitu ya, tanah liat lalu dibakar jadi batu bata gitu ya. Bayangkan mereka membangun ya, manusia membangun sesuatu dari yang sifatnya rentan gitu ya. Membangun kota yang sifatnya rentan. Kalau kita tahu bahwa Tuhan membangun satu kota gitu ya, dia membangun gerejanya, dia membangun batu karang ya, ketika Petrus gitu ya membangun gereja di atas batu karang, bukan batu bata ya. Jadi waktu Tuhan membangun sesuatu itu berdasarkan dengan sesuatu yang unsurnya sifatnya kekal atau lebih permanen dibanding tanah liat ya, yang sifatnya mudah hancur ya. Rencana Tuhan itu dibangun dengan yang sifatnya permanen atau bersifat kekal. Maka nggak mungkin rencana Tuhan gagal. Nggak mungkin rencana Tuhan gagal. Saya jadi ingat saksi iman. Coba kita akan melihat di dalam saksi iman Ibrani ya, di kitab Ibrani 11 coba ya. Kita akan coba lihat waktu zamannya Abraham gitu ya. Abraham, saya akan kutip saja Ibrani 11 ayatnya yang ke
8-10, saya akan bacakan satu paragraf ini biar kita memahami dengan baik. Karena iman Abraham taat, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu ini. Sebab ia, Abraham, menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, ya, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ya, ini hebat ya Abraham ya, imannya ya. Jadi imannya, kalau saya kaitkan dengan iman itu harus dibangun dengan perkataan Allah. Maka di konten sebelumnya juga saya selalu singgung bahwa iman dibangun dari pendengaran akan firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Maka kalau kita bicara mengenai iman kita pun harus dibangun dengan caranya Tuhan, dengan dasarnya Tuhan. Nah, ini baru iman yang sejati, ya, iman yang sejati. Saya akan coba lihat lagi ketika ketika Nuh gitu ya. Saya akan bacakan di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-7. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera ya, untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Bayangkan ya, kalau misalnya pada waktu Nuh disuruh bikin bahtera, lalu dia tidak mengikuti petunjuk daripada Tuhan, atau dia sesuka-suka hatinya waktu bikin bahtera, atau dia katakanlah ada unsur yang akhirnya dia nggak bisa, dia nggak mau ikutin instruksi Tuhan. Kayaknya ini ganti aja deh, jangan kayu gofir gitu kan, pakai kayu triplek aja lah, kayaknya bisa gitu kan misalnya gitu ya. Nah, maka itu akan gagal dibangun. Bahtera kalau tidak menurut instruksi daripada Tuhan, maka bahtera itu pun akan tidak bisa menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Ya, demikian pun menara Babel. Kalau bukan Tuhan yang bangun, kalau bukan Tuhan yang suruh, kalau bukan Tuhan yang rencanakan, setengah mati gitu ya, engkau nggak akan bisa bangun, engkau akan gagal di situ, ya, nggak akan bisa terlaksana ya. Jadi saya berharap bahwa kita nih perlu koreksi diri kita lagi, ya. Apa yang menjadi rencana kita, apa yang akan kita bangun, ya, apakah menentang daripada rencana Tuhan, ya. Apakah yang kita sudah rencanakan ini, apakah menyimpang daripada visinya Tuhan, menyimpang daripada maunya Tuhan, menyimpang daripada maunya Tuhan atau kehendak Allah yang sebenarnya. Kalau kita nggak pernah introspeksi diri gitu ya, saya takut ya. Jangan-jangan apa yang kita rencanakan ini, kelihatannya wah fine-fine aja kok gitu kan, jalan-jalan saja kok. Tapi sesungguhnya gitu ya, ini sebenarnya menentang Tuhan. Maka sesungguhnya kita sedang dikeraskan hatinya. Ya, kita sedang dikeraskan hatinya sama seperti Firaun yang sedang dibiarkan akhirnya binasa. Nah, ini celaka, ya. Kalau kita pikir wah jalan kok, jangan-jangan ini kehendak Tuhan, kita terus gumulkan. Ya, kita terus gumulkan. Belum tentu sesuatu yang kelihatannya berhasil dibangun gitu ya, gagah gitu kayaknya hebat gitu ya, itu rencana Tuhan gitu loh. Karena Tuhan gak apa-apain dibangun gitu ya. Ada waktu nanti Tuhan, ketika tiba waktunya, kalau itu menentang Tuhan, maka Tuhan akan hancurkan. Ya, Tuhan akan hancurkan. Kita melihat bahwa pada waktu manusia ini membangun menara Babel, Tuhan gak langsung hancurkan. Waktu dia lihat lagi bangun, Tuhan melihat. Ya, Tuhan melihat, maka Tuhan gagalkan. Ya, karena kebaikan Tuhan. Jangan seperti Firaun, ya. Firaun tahu nih gitu kan, wah Musa, bangsa Israel keluar lalu berperang, turunin tula gitu ya. Lalu mereka juga melihat bahwa wah ini Tuhannya Israel yang kita melawan Tuhannya Israel yang berperang dengan kita gitu kan. Mereka juga akhirnya tetap ngotot gitu ya untuk mengejar, bayangkan gitu ya. Mereka masih keraskan hatinya sampai akhirnya Firaun pun binasa. Bayangkan ya, kita tahu ya.
Mereka tuh sampai memiliki satu keinginan yang begitu rupa, ingin menumpas atau tidak mau melepaskan bangsa Israel. Bayangkan, terus gitu ya, dia tahu gitu kan, tulah demi tulah untuk menyatakan Allah Israel gitu ya, Allah yang sejati gitu ya. Mereka masih nggak mau ngerti, bodoh amat gitu ya. Tobat kumat ya, nggak mau sadar-sadar. Nah, waktu nggak mau sadar-sadar, bayangkan ya, saya melihat bahwa ketika Tuhan mengatakan mengeraskan hati, itu hukuman Tuhan terhadap manusia berdosa. Jangan pikir hebat gitu loh. Enggak, engkau sedang dihukum Tuhan. Waduh, ini sesuatu yang akhirnya harus kita hindarkan ya. Kita perlu sadar diri ya. Kalau kita punya rencana ternyata sebenarnya adalah menyimpang atau melawan rencana Tuhan atau tujuan Tuhan atau visi Tuhan, tapi tidak dikacau balaukan, nah ini kita sedang menuju binasa. Sedang menuju binasa. Hati-hati sekali ya. Kalau kita punya rencana Tuhan, rencana kita dengan Tuhan berbeda atau bahkan melawan rencana Tuhan, waktu dikacau balaukan, kita harus bersyukur. Karena kita dikembalikan untuk masuk di dalam rencana Tuhan yang lebih dahsyat, yang lebih hebat, yang lebih yang lebih kekal gitu loh. Nah ini kita nggak akan binasa ya. Karena Tuhan membangun rencananya itu di dalam unsur kekekalan. Maka tidak pernah akan bisa, pihak manapun tidak akan bisa menggoyahkan. Ya, karena dasarnya itu rencananya dalam kekekalan. Tidak ada bisa menggoyahkan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena bersifat kekal ya. Nggak akan pernah bisa dibatalkan, nggak akan pernah bisa digagalkan oleh apapun dan dengan cara apapun. Ini menarik ya, yang kita harus pahami bahwa mari kita serahkan rencana kita ke dalam rencananya Tuhan. Mari kita terus bergumul ketika menjalankan rencana kita terus berdoa, sehingga kita mengetahui apakah rencana kita ini bertentangan dengan Allah. Apakah yang kita sedang laksanakan ini sedang melawan Tuhan. Ya, jangan kita menjadi seperti orang-orang yang membangun Menara Babel ini, memiliki pengertian sendiri lalu mendirikan kebenaran sendiri. Ya, akhirnya mereka angku sombong gitu ya. Tuhan batalkan, Tuhan gagalkan mereka gitu ya. Jangan sampai demikian. Nah, sekali lagi bahwa rencana Allah bersifat kekal, unsurnya kekal, maka rencana yang kekal ini tidak pernah mungkin bisa digoyahkan oleh rencana siapapun, apapun ya, dari unsur apapun gitu ya. Tidak akan pernah bisa. Ya, jadi saya berharap kita semakin hari mengerti akan rencana Tuhan. Saya akan akhiri pada malam hari ini, saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa dalam surga, terima kasih buat malam hari ini. Kiranya anugerah Tuhan semakin limpah atas setiap hati kami. Biarlah kami menyerahkan rencana kami ke dalam rencana Tuhan. Biarlah kami boleh terus menyelidiki apakah rencana kami bertentangan dengan maksud Tuhan dan kehendak Allah. Apakah menyimpang daripada visi Tuhan. Tuhan ampuni kami bila mana ada rencana kami akhirnya menyimpang. Tuhan jangan biarkan kami menjadi binasa Tuhan. Jangan keraskan hati kami Tuhan. Tapi biarlah kami boleh disadarkan ketika rencana kami itu ternyata menjadi sesuatu yang menantang Engkau ya Bapa. Ampuni kami Tuhan Yesus. Diberkatilah kami karena firman Tuhan malam hari ini turun atas setiap kami. Kami ucap syukur Tuhan. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah berbagian dan saya seruput dulu kopinya. Tuhan Yesus memberkati. Oh iya, saya mengucapkan banyak terima kasih buat setiap teman-teman dan rekan-rekan yang berbagian di dalam komik penginjilan saya yang berdonasi gitu ya, yang terus masih berjalan. Saya bersyukur gitu ya karena dukungan dari teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus yang terus limpahkan kemurahannya dan berkat Tuhan limpah juga atas setiap kita. Mari kita sama-sama menyebarkan Injil kepada anak-anak maupun juga orang-orang yang ada di mana saja. Salam kegerakan.